Selamat pagi Bapak, Ibu-ibu dan jemaat sekalian. Pada hari ini kita memasuki Advent kedua. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki minggu Advent kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dan ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Lilin kedua adalah simbol iman. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman, kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan kehidupan kepada umat-Nya. Surya
kita dasarkan peribadahan ini dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah Minggu Advent kedua ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk. Memasuki Minggu Advent kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Kini kita juga pun patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Marilah bersama-sama kita mengaku dosa dan pelanggaran kita dengan bersama-sama membaca dari Markus 12 ayat 28 sampai 34. Akan saya bacakan demikian. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu."
Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Mari jemaat dengan berdiri kita akan menerima berita anugerah dan pengampunan yang akan terambil dari Markus 1 ayat 7 sampai 8. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia.
Tiba saatnya untuk kita merenungkan firman Tuhan, oleh sebab itu marilah kita berdoa. Ya Kristus Tuhan dan Raja kami, yang kami nanti-nantikan. Pada saat ini kami mengucap syukur karena kami berkesempatan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, pimpinlah setiap kami dimanapun kami berada, bersama dengan siapapun kami. Biarkanlah kami boleh Engkau kuasai ya Roh Kudus, supaya kami memahami apa maksud Allah dalam kehidupan kami melalui firman di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada Minggu Advent kedua ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus, pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Markus 1 ayat 1 hingga yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. "Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang dengan tekun membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya minggu ini? Ya, dalam segala kondisi kita, apapun yang sedang kita rasakan, apapun yang sedang kita jalani, marilah kita tak putus dan tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kita nanti-nantikan. Karena kita percaya pemeliharaannya senantiasa, tidak pernah pergi dan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita memasuki minggu Advent yang kedua gitu. Karena seperti yang sudah kita saksikan di awal, tadinya lilinnya sudah menyala satu, lalu kemudian dinyalakan satu lagi untuk menandakan bahwa kita masuk di minggu Advent yang kedua. Dan minggu Advent yang kedua itu banyak berbicara tentang iman gitu. Ketika Advent 1 banyak berbicara tentang harapan, Advent 2 lebih berbicara tentang iman. Dan tema kita pada saat ini adalah menanti dengan aktif. Jadi tidak pasif tapi aktif, tetapi lebih dalamnya bagaimana. Nah, saya mengajak kita melihat satu gambar ini. Ya, orang yang pakai belangkon warna merah ini, adakah yang tahu ini kira-kira disebut apa? Gitu. Bukan dalang jelas ya. Pengantin yang belakangnya, oh ya ini informasi, ini bukan foto perkawinan saya, bukan. Gitu. Yang pakai belangkon merah yang menari di depan pengantin untuk membuka jalan ini namanya cucuk lampah. Gitu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang berasal dari Jawa, khususnya Jawa Tengah itu yang masih setia memelihara tradisi ini, gitu. Bahwa cucuk lampah ini adalah sebuah tarian yang sangat atraktif, yang mengundang gelak tawa, yang menyita banyak perhatian orang-orang yang melihatnya, dan dia itu mengawali ataupun membukakan jalan dari pengantin untuk memasuki
area perkawinan ataupun juga area resepsi, bahkan sampai naik ke pelaminan begitu. Wah, tariannya itu begitu luar biasa, begitu energik sekali, bahkan menyita perhatian. Mata-mata yang tadinya sudah ngantuk nunggu ngantennya nggak datang-datang, tapi kemudian ada cucuk lampah ini, lalu kemudian pada tertarik begitu. Saya pun paling seneng kalau diajak pergi ke acara nikahan adat Jawa itu nonton cucuk lampahnya, karena tarinya itu menarik sekali. Nah, sang cucuk lampah ini juga bisa kita temui konsepnya yang sama, yakni dalam bacaan kita yang ada dalam diri Yohanes Pembaptis. Loh, apa hubungannya Yohanes Pembaptis sama cucuk lampah? Apakah Yohanes Pembaptis nari? Tidak. Tetapi Yohanes Pembaptis itu memang ada untuk menyiapkan jalan bagi datangnya sang juru selamat. Dikatakan begitu ya, dalam nas Nabi Yesaya, dikatakan, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Gitu. Yohanes Pembaptis adalah sosok yang memang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, hamba Allah yang akan datang untuk mendahului kedatangan Yesus, untuk mempersiapkan jalannya, dan dia begitu menyita perhatian banyak orang. Seperti cucuk lampah tadi ya, orang jadi pengen melihat. Kenapa? Karena memang tampilannya nyentrik begitu ya. Mungkin dari cara berpakaian ini bisa kita lihat di visual, gambar yang sudah kita lihat, kira-kira demikian gitu. Bahkan makanannya pun juga bukan makanan orang pada umumnya. Dia tidak menikah, dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan duniawi yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, dan dia begitu menarik begitu. Dan juga Yohanes Pembaptis ini bukan hanya sedang menyiapkan jalan, tetapi diam-diam dia juga sedang menunggu orang itu juga. Dia juga menunggu sosok yang dinanti-nantikan itu. Kita baca ayat yang ke-7, Markus 1 ayat yang ke-7. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi dia tahu bahwa setelah kehadirannya akan ada sosok yang datang. Jadi diam-diam dia juga sedang menunggu. Akan tetapi perbedaannya adalah Yohanes Pembaptis tidak hanya diam dan menunggu. Karena apa? Karena kita tahu Bapak Ibu, menunggu adalah pekerjaan yang memang tidak menyenangkan. Entah kenapa ya, menunggu itu yang sepertinya cuma berapa menit tapi bisa lama sekali. Contohnya kalau saya menunggu istri saya keluar dari rumah untuk pergi, saya sudah di depan, sudah siap, lalu saya menunggu itu kira-kira seakan-akan berjam-jam, padahal cuma berapa menit begitu. Dia mungkin mengambil kunci atau mungkin ambil sepatu dulu atau apa begitu, atau mungkin menyelesaikan dandanannya gitu. Tapi saya rasa itu bisa saya gunakan untuk main catur dulu mungkin ya, karena saking lamanya. Kalau orang memang menunggu tanpa melakukan sesuatu, tanpa dia tertarik untuk melakukan sesuatu, dia akan cepat bosan. Akan tetapi ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis, dia tidak hanya menunggu, tapi dia melakukan sesuatu. Yakni apa? Dia mengumpulkan banyak orang, mengajak mereka bertobat, dan dia punya alasan dong. Ketika dia mengumpulkan banyak orang lalu Yesus datang, berarti apa? Dia ingin memperkenalkan Yesus kepada banyak orang. Dia melakukan sesuatu dalam masa penantiannya. Masa Advent adalah masa menanti, Bapak Ibu. Memang kita tidak disibukkan kapan Yesus datang, karena tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Yesus berkata, bahkan anak pun tak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Akan tetapi di dalam masa kita menunggu, apakah kita mau melakukan sesuatu? Apakah dalam masa penantian ini, dalam masa yang mungkin membosankan ini seperti masa pandemi ini, apakah kita menjadi kreatif untuk melakukan sesuatu? Apakah kita menjadi sosok yang akhirnya jatuh pada kebosanan atau malah justru kreatif? Penulis buku dan juga seorang spiritualis, Paulo Coelho,
yang menulis banyak buku yang beredar juga di Gramedia ataupun di toko-toko buku lainnya, saya sarankan silahkan membeli buku yang ditulis oleh Paulo Coelho. Bukunya banyak yang menarik dan sangat menginspirasi. Dia mengatakan demikian, life was always a matter of waiting for the right moment to act. Hidup itu menunggu waktu yang pas untuk beraksi, gitu kira-kira. Sekali lagi, hidup itu menunggu waktu yang pas untuk beraksi. Karena apa? Karena sebenarnya dalam kehidupan kita itu banyak sekali kesempatan-kesempatan yang hadir, tapi tidak kita manfaatkan. Kenapa? Karena terkadang kesempatan itu datang ketika kita sedang sibuk. Contohnya aja ada orang yang misalkan meminta tolong, wah saya meminta tolong begitu. Tapi kita sendiri sedang sibuk, wah waktunya sedang gak pas. Ya kalau memang kesempatan itu datang pas waktunya pas ya enak aja. Tapi seringkali itu datang ketika kita juga mungkin sedang sibuk sendiri. Akan tetapi apakah kita memanfaatkan momen itu selama kita menunggu? Nah itu perbedaannya. Itu yang bisa kita jawab melalui tingkah laku dan tindakan kita sehari-hari. Apakah kita mau memberi, apakah kita mau menolong, apakah kita mau berbagi, apakah kita mau peduli meskipun kita sendiri juga bukan yang sisa-sisa waktunya, kita juga bukan yang punya banyak materi untuk dibagikan, tapi apakah kita mau berbagi? Apakah kita mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan dalam momen-momen tertentu itu? Saya pernah memberikan ilustrasi ketika kita makan penyetan gitu, tangan kita lagi penuh dengan sambal dan juga nasi apa, kemudian ada pengamen yang datang, apakah kita akan memberikan kepada mereka? Nah hal-hal seperti itu harus kita waspadai sebagai momen yang harus kita tangkap di masa-masa Advent ini, termasuk masa yang seharusnya kita bersyukur, akan tetapi karena sebuah kejadian tepatnya di Sigi. Nah ini sudah saya coba ulas di Ngopeni Iman di hari Rabu. Berbahagialah kita yang menyaksikannya gitu. Harusnya penantian ini adalah penantian yang gembira, tapi ternyata diwarnai dengan kisah tragis, yakni dibunuhnya 4 orang jemaat bala keselamatan gitu. Dengan cara yang brutal, dengan cara yang sangat sadis menurut saya. Nah momen ini apakah kita akan tangkap sebagai momen untuk kita bisa meresponnya dengan mengutukinya, dengan ikutan marah, dengan ikutan komentar yang macam-macam di sosial media, atau kita juga tetap meresponinya dengan penuh kasih, kita tetap bisa berdoa agar negara ini aman dan tentram. Kita turut berdoa agar keluarga yang ditinggalkan boleh diberi ketabahan apapun yang mereka rasakan. Momen itu bisa datang menggoda kita kapan saja. Momen untuk kita berbuat baik, momen untuk kita meresponi pergumulan, momen untuk kita menanggapi permintaan tolong dari teman untuk sekedar minta tolong ini dan itu. Apakah kita mau menangkap momen itu atau tidak? Karena saya percaya dan kita percaya Tuhan itu selalu menghadirkan momen itu, dan kita yang tahu, kita yang melewatkannya atau tidak. Memang perikop ini banyak berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Mulai dari ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-8 berbicara tentang siapa Yohanes Pembaptis. Tapi perhatikan ayat yang pertama. Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Sekali lagi, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Berarti Injil itu apa? Yesus Kristus. Bahkan seluruh kitab ini mengacu pada karya Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ini maksudnya apa? Kenapa ditaruh di paling depan? Ini seperti sebuah orientasi pada sebuah novel. Kalau kita gemar membaca novel atau dalam pelajaran bahasa Indonesia sejak dulu mungkin sampai sekarang, ada yang dinamakan mencantumkan pokok pikiran itu di awal paragraf atau di awal tulisan.
Nah, ini modelnya begitu. Kenapa? Karena seluruh ringkasan cerita, seluruh isi dan alur cerita itu berbicara tentang kalimat pertama. Dan kalimat pertamanya adalah Yesus Kristus. Ini berarti apa? Orientasi kitab ini, orientasi Markus dan juga kitab lain adalah Yesus Kristus. Dan di masa Advent ini kita diingatkan, apakah Yesus itu memang benar menjadi orientasi hidup kita? Ataukah jangan-jangan Yesus itu kita nantikan atau kita dekati ketika kita pengen sesuatu saja? Kita menantikan pertolongannya itu ketika kita butuh saja. Sehingga maaf harus saya katakan, terkadang cinta kita kepada Tuhan itu bisa sangat berapi-api seperti seseorang yang sedang mendekati orang yang dia sukai. Dia akan melakukan apa saja, dia akan memberikan apa saja, materi, waktu, tenaga, pikiran bahkan. Tapi kalau sudah didapat, cintanya pudar, relasinya menjadi dingin dan tidak hangat kembali. Apakah Yesus itu menjadi orientasi hidup kita dan keluarga kita? Apakah dia yang selalu mewarnai kehidupan kita? Apakah dia yang menjadi alasan mengapa kita tetap berdiri teguh? Apakah dia yang menjadi alasan kenapa kita tetap mau mencintai meskipun kita sendiri belum pulih dari luka-luka kita? Marilah dalam masa penantian ini, masa Advent yang kedua ini, kita tetap mengharapkan kedatangannya. Tapi kita tetap menunggu dalam keaktifan kita berbuat sesuatu yang memang baik. Dan ingat, ada momen-momen tertentu yang bisa saja kita lewatkan dengan sia-sia, tapi bisa kita tangkap dan kita manfaatkan sebagai momen untuk mencintai Allah, karena kita memang merindukan kedatangan Kristus. Selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Maranatha. Amin. Saat hening untuk kita sekalian. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Di masa Advent ini, pada akhirnya kami harus merasakan kepedihan, ya Tuhan. Karena saudara-saudara kami di Sigi harus mendapati hal yang begitu pedih dan perih. Ada peristiwa yang begitu meremukkan batin ketika ada orang-orang yang percaya kepadamu akan tetapi mendapatkan perlakuan yang begitu kejam dan brutal. Ya Tuhan, ajar kami untuk kami tidak marah, ajar kami untuk kami tidak membenci, tapi kami berdoa untuk keluarga mereka yang ditinggalkan. Berilah mereka kekuatan dan mampukan mereka untuk tidak membenci, mendendam, ataupun menghidupi trauma. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pemerintahan kami, supaya tidak hanya sekedar mengeluarkan pernyataan demi pernyataan, akan tetapi aksi untuk boleh menanggulangi ini semua, supaya kejadian kemanusiaan, pelanggaran kemanusiaan tidak terulang-ulang lagi.
Ya Bapa, kami dalam penantian ini, ajar kami untuk menunggumu, menantikanmu, akan tetapi dengan penantian yang memang bermakna, yakni ketika kami mampu untuk menangkap momen yang Tuhan hadirkan. Meskipun kami sedang sibuk, meskipun kami sedang lemah, meskipun kami sedang berkekurangan, meskipun kami sedang sakit, meskipun kami sendiri sedang membutuhkan banyak hal. Ajar kami untuk mau membagikan diri kami sebagai cara kami mencintaimu ya Tuhan, yakni dengan cara kami mencintai siapapun yang ada di sekitar kami, yang membutuhkan uluran tangan kami. Kami juga ingin berdoa untuk gunung-gunung yang sudah bergejolak di NTT, Gunung Semeru, Gunung Merapi, ataupun dalam lingkaran cincin api Indonesia ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh lapisan masyarakat dan juga pemerintah untuk boleh bersama-sama menanggulangi hal ini. Biarkanlah saudara-saudara kami yang terdampak boleh mendapatkan pertolongan, bantuan-bantuan baik dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga dan juga gerakan kemanusiaan Indonesia yang diprakarsai oleh GKI. Biarkanlah Tuhan juga menolong setiap kami untuk boleh bersatu padu, menangani ini bersama. Ajar kami ya Tuhan, untuk melihat peristiwa ini sebagai peristiwa yang harus kami pikul bersama-sama, peristiwa yang harus kami tanggung bersama-sama. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GKI Sepanjang yang sedang lemah tubuh, yang sedang dalam pergumulan bersama dengan keluarga dalam perihal relasi, ataupun perihal perekonomian, dan juga untuk setiap kami yang masih menanti-nantikan datangnya pasangan hidup untuk menjadi kekasih kami sampai di hari pernikahan, sampai selama-lamanya. Untuk kami yang juga berjuang dalam pekerjaan, kami yang berjuang dalam menantikan buah hati, kami yang berjuang dalam segala penantian kehidupan kami. Ya Bapa, dalam masa Advent ini, ajar kami menantikan segala sesuatu karena kami percaya kedatangan-Mu adalah kedatangan yang merahmati kami dengan cinta dan kedamaian. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah ya Tuhan doa kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Ayat yang mendasari persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa
Mari jemaat dengan berdiri, kita akan menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur atas hadir-Mu di dalam kehidupan kami. Baru saja kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini dapat kami gunakan dengan baik untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKI Sepanjang dan juga dapat kami gunakan untuk menjadi berkat bagi sesama di sekitar kami. Pakailah kami ya Tuhan untuk dapat menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu melalui kehidupan kami. Amin. Hai umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, Juru Selamatmu. Kau datang segera, terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan mengingat rahmat-Nya. Terima tamu agung, siapkan jalannya. Semua batu sandung singkirkan segera. Impunilah lembah, katakanlah yang tinggi, yang bengkok dan yang miring, luruskan baginya. Bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus, Kami siap menjadi saksinya, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita sekalian damai sejahtera. Maranatha. Amin. Demikianlah ibadah Advent kedua pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.